Oke guys, kita akan lanjutkan transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi, artinya pencerminan. Yang kemarin kita sudah belajar translasi, perpindahan. Ya, kemarin latihan pertamanya. Silakan dikirimkan yang belum ngirim. Konsep yang pertama, misalkan ada titik A. Titik A di sini ya titiknya. Titik A, berarti ini Ibu misalkan ini A. A itu bilangan ya, bilangan yang berada di sumbu X. Lalu B, ini bilangan yang berada di sumbu Y, atau disebut absis. A ini disebut absis, dan B itu disebut ordinat. Titik A ini A, B. Titik A, B ini, jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti jarak titik A ke sumbu Y itu harus sama dengan jarak titik A ke bayangannya. Hasil bayangan terhadap pencerminan sumbu Y. Berarti di sini ya, jaraknya adalah 2 kotak. Oke. Karena dia di sini titiknya, ketika kita tarik garis ke sumbu X, maka dapatnya adalah min A. Maka koordinat bayangan dari titik A-nya menjadi min A, B. Selanjutnya, jika titik A, B kita cerminkan terhadap sumbu X, jaraknya juga harus sama dari titik A ke sumbu X, dari sumbu X ke bayangan titik A. Oke, berarti kita dapatkan A aksennya itu jadi A, di sini ya. Ini adalah min B. Maka bayangannya A, min B. Nah, titik A ini juga dapat kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0 yang di tengah ini ya. Oke, yang Ibu tunjukkan dengan warna ungu. Berarti disinilah bayangan titik A yang dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Hasil bayangannya, di sini kita lihat sumbu X-nya min A, titiknya. Sumbu Y-nya min B. Dapat kita simpulkan A, B ditercerminkan terhadap sumbu Y, itu A aksennya menjadi min A, B. A, B dicerminkan terhadap sumbu X, itu hasil bayangannya menjadi ini tulisannya A aksennya sama dengan A, min B. Yang ketiga, A, B dicerminkan terhadap titik pusat bayangannya menjadi min A, min B. Oke. Contohnya, titik B 5, min 2 dicerminkan terhadap sumbu X misalkan. Maka bayangannya adalah berarti kita langsung aja B 5, min 2 kan, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau B aksennya menjadi, kita lihat di sini. Dicerminkan terhadap sumbu X berarti yang ini kan. Nah, bayangannya menjadi X-nya tetap, berarti 5-nya tetap. Nah, di sini A, min B berarti min 2-nya dikasih min lagi, berarti min 2. Berarti hasilnya plus 2. B aksennya sama dengan 5. Kalau plus nggak usah ditulis lagi ya, plusnya langsung aja tulis 5,
gitu. Oke, paham ya? Jadi untuk pencerminan titik misalnya 5, min 2 terhadap sumbu Y, berarti hasilnya min 5, min 2, gitu ya. Dicerminkan terhadap titik pusat, masih titik 5, min 2, bayangannya jadi min A. Oh, berarti 5-nya menjadi min kan? Min 5, min B. Oh, di sini 2-nya udah negatif, berarti jadi positif. Min jadi positif ya. Jadi hasilnya kalau dicerminkan terhadap titik pusat, min 5, 2. Oke, selamat mencoba. Sekarang kita ke konsep yang kedua. Ini adalah garis Y sama dengan X. Ini sumbu Y, sumbu X. Yang garis biru ini adalah garis Y sama dengan min X. Oke. Misalkan ada titik P. Oke, titik A aja ya, biar sama. Titik A itu koordinatnya A, B, berarti ini A ya. Kayaknya ini B. Titik A, koordinatnya titik A itu adalah A, B. Kita cerminkan atau refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti jaraknya harus sama. Ini kan jarak dari titik A ke garis Y sama dengan X. Berarti jaraknya ke bayangan itu harus sama. Berarti di sini adalah bayangan dari titik A. Berarti ini adalah A aksen. Nah, A aksen ini adalah titik barunya atau titik bayangannya. Bisa kita lihat di sini. Kalau kita tarik garis ke bawah, oh berarti ini bukan A lagi ya kan? Berarti yang jaraknya 1 ini sama dengan B kan? B kan ini. Oke, sama-sama dengan B. B itu jaraknya 1 kotak kan? Berarti ini adalah B. Lalu di sini yang sumbu Y-nya jadinya 1, 2, 3. A kan jaraknya 3 kotak. Berarti ini 1, 2, 3. Oh, berarti ini jadi A. Maka bayangan dari A aksen itu adalah, ya kalau ingat, kalau menuliskan titik itu harus X-nya dulu, titik X-nya dulu baru titik Y-nya. Ini adalah B, A. Yang kedua, titik A ini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Terhadap garis yang Y sama dengan min X. Berarti kita tarik dulu garis jarak ya. Jarak titik A ke garis Y sama dengan min X. Nah, ini harusnya tepat di sini ya. Ini hanya garisnya kurang lurus aja, kurang memotong titik 0,0. Nah, ini harusnya di tengah sini. Nah, berarti jarak dari bayangan ke garis Y sama dengan min X itu harus sama kan? Berarti kita tarik garis lagi. Ini kan garisnya sebanyak 2 kotak ya. Berarti ini garisnya juga sebanyak 2 kotak. Nah, berarti bayangan dari titik A jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X itu sama dengan, ini kan yang jaraknya Y, jaraknya yang 3 kotak itu adalah 1, 2, 3. Itu kan A ya, berarti ini min A. Karena di bawah, kalau di bawah garis sumbu X itu Y-nya nilainya negatif, makanya ini min A. Oke, berarti untuk yang sumbu X-nya, di titik sumbu X-nya, ini berarti sama dengan min B. Karena ini B yang awal tadi itu jaraknya 1 kotak. Berarti ini juga B. Hanya di sini adalah min B. Kenapa min B? Karena di kiri
sumbu Y itu nilai X-nya negatif. Makanya ini min B, ini min A. Nah, berarti koordinat titiknya adalah, oke, kalau nulis titik ingat ya. Nulis titik, koordinatnya X dulu, baru Y. Berarti X-nya min B, terus Y-nya min A. Oke, berarti bisa kita simpulkan ini A aksennya A jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu dia jadi bayangannya adalah titik A aksennya itu sama dengan B, A. Nah, perhatikan di sini ya. Ini tinggal tukeran tempat aja. X jadi A, X jadi Y jadi X. Oke. Sekarang A, B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, ini A aksennya itu sama dengan min B, min A. Berarti tinggal dibalik terus dikasih negatif. Sekarang contohnya, contoh titik B 5, min 2, ini berapa bayangannya jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, ya. Oke. Berarti nulisnya gini. 5, min 2, langsung aja ya. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi tukeran tempat, ingat nih. Ini kan AB jadi BA, berarti nih 5, min 2 jadi min 2,5. Nah, B 5, min 2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, itu jadinya B aksennya sama dengan, lihat ini, perhatikan, tukeran tempat, ya kan? Dari AB menjadi min B min A, tukeran tempat dan diberi min. Berarti ini tukeran tempat min 2, ya kan? Dikasih min kan? Min 5. Nah, jadi B aksennya itu sama dengan min jadi positif ya. Ini jadi 2, min 5 bayangannya. Udah deh gitu aja. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah jika ada garis nah, ini adalah garisnya kurang lurus ya. Sedikit aja. Oke. Garis ini disebut garis X sama dengan A. A ini misalnya 3 ya. Ini kan ada 3 kotak. 1, 2, 3. Kan 3. Nah, titiknya itu berada di koordinat titik A-nya oke, biar sama. Ini A, B aja. Ini titik A, ini titik B. Yang ini adalah titik M aja. Jadi garis X sama dengan M. M itu bisa angka berapa aja yang berada di angka bilangan real yang ada di sumbu X. Yang ini sumbu Y. Nah, si titik A ini dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan M. Gitu kan? Berarti bayangan dari titik A ini jaraknya kan harus sama. Kan 2 kotak ya. Berarti jarak kebayangannya juga 2 kotak. Berarti disinilah bayangan dari titik A. Nah, koordinatnya gimana nih cara nyari koordinatnya? Nah, untuk Y-nya berubah nggak Y-nya? Tetap B kan? Berarti ini tetap B. Nah, untuk yang A akan berubah nih. Dari A ke sini kan? Oke, dari sini ke sini ini adalah titik M, jarak titik M. Nah, berarti
dari titik A ke titik M itu sama aja dengan M kurang A, ya kan? Nah, dari titik M ke titik bayangan yang mau kita cari, ini adalah M kurang A juga kan? Gitu kan? Nah, ini adalah A. Titik A, berarti A ditambah M min A ditambah M min A. Ya, A ditambah M min A ditambah M min A itu sama dengan titik yang kita cari. Berarti A tambah M min A ditambah M min A. Makanya hasilnya ini kan A dikurang A 0 ya. M ditambah M itu 2M. Berarti 2M min A. Berarti ini tulisannya 2M min A. Ini ya yang ketiga. Nah, dapat kita simpulkan. Berarti jika ada titik A dengan koordinat A, B, lalu dicerminkan oleh garis garis X sama dengan M, ini bayangan titik A-nya menjadi, ini yang berubah adalah titik di X-nya. Berarti ini 2 kali M min A, B. Ini ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalnya ada garis Y sama dengan N, itu juga hasilnya dengan konsep yang sama ya. Akan didapat jika titik A, B dicerminkan terhadap, ini garis Y ya, berarti garis Y itu berarti yang kayak gini. Nah, ini garis Y sama dengan N. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan N, berarti ini bayangannya, yang X-nya nggak berubah. Berarti tetap A, yang Y-nya berubah, jadi 2N min B. Itu ya. Oke, sekarang contoh. Berarti kalau ada titik B 5, min 2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, ya kan? Berarti bayangan dari titik B-nya adalah 2M min A. Berarti ini kan M-nya 1. Berarti 2 kali 1 kan 2 ya. 2 dikali 1 min 5, min 2. Oke. Berarti B aksennya sama dengan 2 kali 1 kan 2. 2 dikurang 5 berarti min 3, min 2. Berarti bayangannya adalah min 3, min 2. Yang kedua, jika B 5, min 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan dari titik B adalah, ya, yang X-nya tetap, kalau dia terhadap garis Y sama dengan 2, X-nya tetap nilainya, berarti 5, 5,2 berapa ini? 5, sampai lupa. Ini kan N-nya ya, berarti 2 kali N, 2 kali 2 dikurang min 2. Berarti B aksennya sama dengan 5,4 ditambah 2. Berarti B aksennya sama dengan 5,6. Nah, udah, sekarang silakan kalian coba dengan latihan kedua di transformasi geometri ini. Selamat mencoba.